Ya, nama saya Liono, saya seorang member CNI. Hari ini saya akan bercerita tentang produk CNI yang luar biasa, namanya Sun Chlorella. Ya, Sun Chlorella ini sudah dipasarkan oleh CNI sejak tahun 86. Ya, Anda itu sendiri berapa tahun itu ya. Sun Chlorella ini dipasarkan di Amerika juga. Makanya CNI mengundang Profesor Randall E. Merchant, PhD. Ya. Beliau adalah profesor di Virginia University. Ya, dia certified clinical research professional, majornya anatomi, minornya imunologi. Ya, dia meneliti manfaat chlorella untuk detoksifikasi. Ya, orang yang keracunan logam berat, keracunan macam-macam logam berat. Kita lihat penelitiannya beliau. Ya, dia detoksifikasi kimia dan logam berat menggunakan chlorella. Ya, dia profesor anatomi dan neurosurgery, jadi ahli bedah syaraf. Ya, ahli bedah syaraf. Ya. Jadi chlorella adalah ganggang hijau air tawar. Yang ganggang itu alga itu ada 25.000 spesies di bumi ini. Ya, dan bertanggung jawab atas 90% fotosintesis di bumi ini. Ya. Dia link pertama rantai makanan. Jadi kalau ada chlorella, ada alga, kehidupan di bumi ini hilang, ya, karena dia bertanggung jawab 90% fotosintesis. Ya, 7.000 spesies, diantaranya adalah ganggang hijau. Ya, 15 chlorella ada 15 strain. Jadi jangan keliru di chlorella karena ada 15 strain. Yang punya CNI adalah chlorella pyrenoidosa, strain terbaik. Ya. Chlorella pyrenoidosa adalah ganggang hijau air tawar yang bersel satu. Ya, dia mengandung klorofil yang cukup tinggi dibandingkan jenis ganggang yang lain. Dia mengandung vitamin, mineral, serat, asam amino, dan enzim yang tinggi. Ya, dia juga mengandung dinding sel yang tebal, jadi tidak mudah terkontaminasi zat-zat yang lain. Dinding selnya tebal. Ya. Nah, contohnya ini di kolam warnanya sudah hijau, ya. Dipastikan salah satu ganggang di kolam itu adalah ganggang chlorella. Ya, tapi kita nggak bisa kalau minum air kolam gitu banyak itu mendapatkan manfaat itu, ya. Nggak mungkin, ya. Makanya dikembangbiakkan, ya, dikulturkan, dikembangbiakkan chlorella itu. Chlorella ini cepat sekali berkembang biak. Hari pertama dia langsung membelah satu sel. Hari pertama membelah jadi 4 sel. Hari kelima jadi 1.000 sel. Sudah. Hari ke-10 sudah jadi 1 juta sel. Hari ke-15 sudah jadi 1 miliar sel. Jadi sangat cepat sekali berkembang biakan chlorella ini. Ya. Makanya dia ada daya hidupnya yang tinggi sekali, daya juang hidupnya tinggi sekali chlorella ini. Di perkebunan WSK Corporation seperti ini, dia dikembangbiakkan khusus chlorella aja, satu kolam itu khusus chlorella aja, diaduk terus supaya merata sinar mataharinya, karena dia butuh sinar matahari untuk makanannya dia. Ya, tinggal air kasih matahari aja udah berkembang biak. Ya, tapi Anda kalau ini pelihara sendiri di kolam, mungkin butuh waktu banyak sekali untuk dapetin chlorella ini. Karena chlorella awalnya dinding selnya keras, kalau kita makan chlorella tanpa diolah, susah sekali diserap. Penyerapannya hanya cuma 10-20%. WSK Corporation memakankan alat namanya dynomil. Dynomil ini yang memecahkan dinding sel chlorella sehingga dia mudah diserap hingga 90% penyerapannya. Jadi chlorella isinya 60% adalah protein, 20% karbohidrat, 11% lemak tak jenuh. Ya, dia mengandung 28,9 gram per kilogram chlorella dan proteinnya banyak. Ya, protein esensial, asam amino esensialnya sudah banyak sekali. Vitaminnya antara lain adalah B-karotin, jadi untuk mata bagus. Vitamin C, E, K, B1, B2, B6, B12. Nah, B12 ini yang paling penting untuk orang vegetarian. Karena orang vegetarian
untuk dapetin B12 aktif ini sulit sekali. Biasanya dari hewani ya. Kalau dari chlorella vitamin B12-nya sudah aktif. Lalu niacin, asam folat, biotin, kolin, asam lipoik, inositol, asam pantotenik, lutein, ya. Mineralnya antara lain fosforus, kalsium, iron, besi, ya, seng, magnesium, dan koper, tembaga. Ya. Itu salah satunya aja, masih banyak yang lain. Chlorella ini jadinya adalah whole food. Whole food itu artinya apa? Unsur akar, batang, daun kita makan semua. Kita jarang mau makan akar, batang, daun kita makan semua, ya. Kalau wortel kita makan akarnya aja. Sayur banyak kita makan daunnya aja, ya. Jarang makan tanaman, akar, batang, daun kita makan semua. Ya, kalau chlorella ini unsur akar, batang, daun kita makan semua, makanya namanya whole food. Ini lengkap sekali, ya. Makronutrien, mikronutrien, mineral, ada komponen itu semua kita makan semua, ya. Lebih dari bagian-bagiannya sendiri kita makan terpisah-pisah itu lebih, ya, karena ada penelitian chlorella itu dianalisis abu keluar vitaminnya apa aja, mineralnya apa aja, proteinnya apa aja, gitu ya. Dua kelompok eksperimen, ya. Orang satu dikasih makanan seperti itu, vitaminnya, mineralnya, proteinnya dikasih. Satunya dikasih chlorella, ya. Secara analisis abu sama, ternyata hasilnya beda. Itulah bedanya dinamakan chlorella growth factor. Zat yang susah bisa dideteksi oleh analisa abu itu namanya chlorella growth factor, ya. Jadi makanya komponen ini bersinergi, ya, melebihi dari komponen nutrisi komponen yang dari sendiri tadi. Sudah diteliti banyak, ya, chlorella itu. Penelitiannya Profesor Andal ini, chlorella adalah mengurangi tekanan tinggi, ya, tekanan darah tinggi, ya. Dia menurunkan kolesterol, mempercepat penyembuhan, enhance immune function, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi gejala-gejala radang, gejala flu, ya, meningkatkan quality of life. Jadi dia quality of life itu jadi meningkat, ya, umur panjang, ya, dan normalize body functions, menormalkan organ-organ tubuh, ya, sistem organ tubuh. Jadi kalau tubuh kita normal, seimbang, ya, genetiknya, agingnya, penuaan dini, penyakit, stres, lifestyle, gaya hidup, makanannya, dietnya, ya, itu bagus. Kesimpulannya kita jadi umur panjang, ya, sehat juga. Masalahnya bumi kita ini penuh sampah kimia, chemical world. More than half of the world's population live in countries with unhealthy level of air pollution. Jadi separuh dari manusia hidup di bumi ini hidup di daerah lingkungan yang pencemaran udaranya tinggi. Jadi kita nggak bisa menghindari pencemaran udara, ya. Tiap tahun jutaan kimia dilepaskan di udara, ya. Kita nggak bisa hidup tanpa menghindari, itu nggak bisa, ya. Kita hidup di negara yang polusinya tinggi, memang, ya. Kita nggak bisa menghindari. Kita bisa membuangnya, ya. Kita nggak bisa menghindari masuknya polusi, tapi kita bisa membantu pembuangan polusi itu. Polusi nggak cuma di udara, di air, di makanan juga, ya. Contohnya ini polybrominate diphenyl ethers (PBDE), itu banyak di udara, di makanan. Phtalates, pestisida yang beracun, perfluorooctans (PVO), polychlorinate diphenyl (PCB), dioksins, bifenols, logam berat, metal, Pb, Ag, Cd, As, Al, krom, ya, macam-macam. Ini semua meningkatkan risiko kanker. Saya ulangi lagi, semua pencemaran ini meningkatkan risiko kanker. Makanya kanker lama-lama kalau banyak di negara kita, ya. Zaman dulu kalau di pesawat semprot pestisida itu udah maklum, ya, zaman dulu, karena mereka belum tahu bahayanya racunnya itu, ya. Sekarang orangnya penumpangnya turun disemprot. Ya, dulu disemprot waktu penumpangnya masih ada. Zaman sekarang penumpangnya turun disemprot. Ya, sama aja.
Lalu pertanian, ya, di pestisida intensif sekali. Ya, kalau nggak itu kita nggak kekurangan makanan. Ya, apel, jeruk, ya, kentang, semua lah, hampir semua makanan sudah disemprot, ya, pestisida tinggi sekali. Nah, racun-racun ini terakumulasi dari dalam tubuh kita, ya. Racun-racun ini terakumulasi dalam tubuh kita, ya, dalam lemak kita, dalam tubuh kita, ya. Makanya kita jadi cepat tua, cepat sakit, cepat tua, gampang flu, gampang pilek, ya, dikit-dikit gampang badannya capek semua, sakit semua, ya. Bahkan di ASI, air susu ibu, mengandung 350 bahan kimia, termasuk dioksin dan zat yang membuat flame retardants, ya. Jadi mudah terbakar, sampai mudah terbakar seperti rokok lah, ya. Ada 350 macam zat beracun dalam ASI, ya. Dan bayi yang daya tahan tubuhnya masih lemah sekali, sangat mudah tercemar dan terpapar bahan kimia ini. Untungnya kita ada klorofil, ya. Klorofil adalah antioksidan tinggi, ya. Dia antiseptik alami, ya. Dia bisa mengikat chemical, bahan-bahan kimia itu, ya. Dia bisa menghindari kimia ini meresap ke DNA. Dia bisa menghindari kerusakan DNA, ya, gene damage. Nah, dinding sel chlorella ini, ya, dia meningkatkan pencernaan, gerak bowel, ya, pencernaan. Dia mengandung glucans to stimulate natural defense. Dia mengandung glucans yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh alami. Dia high in cellulose microfibrils, jadi dia tinggi selulosanya, dinding selnya tinggi, ya. Sporopollenin, ya, sporopollenin itu tingginya bagus lah, kesehatan kita, ya. Dia ability to bind and remove toxic chemicals. Dia mampu mengikat dan membuang racun-racun logam berat tadi, ya. Zat beracun dan logam berat, ya. Sudah diteliti, chlorella bisa membuang lead. Lead itu kayak timbal, ya, merkuri, kadmium, arsenik, aluminium, bahkan uranium, ya, zat radioaktif. Kadmium itu seperti seng, ya. Dia dipakai di baterai dan di coating. Dia ditemukan di air, di udara, di asap rokok, ya. Dia bisa tinggal dalam tubuh kita jangka panjang, biopersistent, dalam makanan, dalam ikan, ya, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam ternak kita, ya. Long term exposure associated with renal dysfunction, jadi merusak ginjal, ya. Obstructive lung disease, paru-paru, lung cancer, paru-paru, kanker paru-paru, ya. Hypertension, darah tinggi, ya. Itai disease, gampang sakit, tulangnya sakit semua, pegal, dan gagal ginjal. Nah, Profesor Randall ini meneliti dua grup, ya, dua grup tikus. Satu dikasih chlorella selama 10 hari, satu nggak dikasih apa-apa, ya. Yang dikasih chlorella normal pertumbuhan tikus tersebut. Yang nggak dikasih chlorella jadi rusak, jadi sakit-sakitan tikus tersebut. Kalau kadmium dalam tubuh manusia, dia bisa dinamakan stage 3, 4, sampai 5 itai disease tadi itu. Pegel-pegel, badannya linu sampai hingga gagal ginjal, ya, kronis. Perlu 7,5 gram chlorella tiap hari untuk membuang kadmium itu, ya, detok kadmium itu, ya. Nah, merkuri itu banyak juga di ini, tambal gigi, ya, di pembakaran batu bara, dan di makanan, ya, ikan yang ditangkap di laut bebas itu banyak tercemar merkuri juga. Merkuri itu food chain, rantai makanannya panjang sekali, ya. Dia bakteri makan merkuri di laut, ya. Lalu plankton makan bakteri. Ikan kecil, krill itu kayak makhluk kecil makan plankton.
udang makan krill, ya, ikan kecil makan udang, ikan besar makan ikan kecil. Itu kelompok terus, ya, makanya merkuri yang tinggi hanya ditemukan di swordfish, shark, hiu, ya, king mackerel sama tuna, ya. Itu pencemaran merkuri yang tinggi. Merkuri menyebabkan autisme, dapat sakit, ya, impaired cognition, jadi cara berpikirnya jadi lemot, ya, gerak diminished coordination, geraknya jadi sulit, ya, gampang kaku, gampang pegel-pegel, ya, kayak merasa keringgingan, ya, lalu mood problem, gampang stres, ya, gampang gelisah, ya, lalu juga menurunkan daya tahan tubuh. Penelitian chlorella dengan merkuri, bagaimana chlorella bisa membuang detok merkuri, ya. Jadi tikus diberi chlorella sama enggak chlorella, ya. Lalu setelah 3 minggu diperiksa darahnya, ginjalnya, hatinya, ya, fesesnya diperiksa, kandungan merkurinya berapa, ya. Kesimpulannya adalah dalam 1 sampai 3 minggu chlorella signifikan membuang merkuri dari tikus yang diberi chlorella, ya, membuang merkuri dari tikus yang diberi chlorella, ya. Dia juga chlorella decrease internal mercury levels by accelerating removal absorption Hg from the body. Jadi chlorella bantu mempercepat pembuangan merkuri itu sehingga nggak sampai merusak tubuh kita. Penelitian berikutnya adalah dioksin, ya. Dioksin itu di udara banyak, ya, terbentuk dari pembakaran sampah-sampah plastik misalnya, ya. Juga di sayur, di makanan kita, di ayam, daging sapi itu banyak dioksinnya. Menyebabkan kanker dan cacat bayi, ya. Bayinya kalau cacat, salah satunya penyebabnya adalah tubuh kita keracunan dioksin, ya. Itulah bahayanya. Ini penelitian terhadap chlorella terhadap dioksin, ya. Jadi chlorella bisa mengurangi kadar dioksin, ya. Contohnya ini ternyata dibandingkan dengan bayam, spinach, ya. Jadi kalau diminum chlorella, tikus tersebut, ya, dia jauh meningkatkan pembuangan dioksin oleh tikus tersebut, ya, dikeluarkan, ya, lewat urinnya, lewat BAB-nya, ya. Nah, dan chlorella juga jadi tertinggal dalam darahnya jauh lebih berkurang sekali dioksinnya, ya. Kalau makan sayur hijau yang lain berkurang tapi dikit, kalau chlorella jauh lebih banyak berkurangnya, ya. Dari sini bedanya, kalau minum makanan hijau seperti kalian berkurang tapi dikit, kalau chlorella jauh efektif, ya. Nah, chlorella juga meningkatkan kolesterol dalam ASI, ya. Ini penelitiannya. Ada 35 ibu-ibu yang lagi hamil 3-4 bulan, ya. 17 dikasih normal, 18 dikasih chlorella, ya. Setelah lahir bayinya ASI-nya dites, ya, ASI-nya dites. Ternyata kadar dioksinnya turun 50%. Itu minumnya cuma 5 bulan aja, kurang lebih, ya. Kadar dioksinnya turun 50%. Dia minum kurang lebih 30 tablet chlorella tiap hari. Kadar kolesterolnya, IgA-nya, kekebalan tubuhnya meningkat 50%. Jadi makanya chlorella penting sekali buat ibu-ibu hamil. Kalau bisa sebelum hamil minum. Calon suami, calon istri minum berapa bulan sebelum menikah supaya nanti sel sperma sama sel telurnya lebih unggul, ya. Terus juga mempersiapkan kandungan ibunya itu biar bersih, tidak ada racunnya, ya. Makanya perlu chlorella ini. Chlorella mempunyai efek anti kanker, anti karsinogenik, ya. Jadi chlorella dia meningkatkan induction development of some human cancer, ya. Jadi banyak bahan karsinogenik itu kita makan tiap hari, ya, kita nggak sadar. Dengan minum chlorella
menurunkan, ya, ada efek anti kankernya, ya. Ini nanti ini tumor, ya, nanti dia chlorella to diet inhibited by 67% number and by 74% area of hepatic tumor reduced by DEM. Di kanker hati benar-benar signifikan membantu melawan kanker hati. Ya, jadi kesimpulannya, chlorella adalah makanan yang functional food. Dia bukan obat, tapi dia functional food, ya, that provides body with stunning amount and variety nutrients and together exert health food benefits, yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita sangat hebat, ya. Chlorella help protect the body by preventing the absorption potentially harmful chemical toxin and metals. Chlorella efektif mengurangi penyerapan zat beracun, kimia beracun, dan logam berat. Chlorella helps protect helping rid body potentially harmful toxin and metals. Chlorella efektif membuang racun dan kimia beracun di dalam tubuh kita, sehingga kita tak ada kanker, ya, sebenarnya begitu. Jadi kenapa kita minum chlorella? Ada 10 alasan. Dia whole food, lalu mengandung banyak protein dan fitonutrien yang lengkap, antioksidan, dia mengurangi metabolic syndrome, dilarang kegemukan, ya, heavy metal detoxification, chemical detoxification, with its maintenance, jadi menormalkan asam basa tubuh kita, nggak terlalu asam. Growth of probiotics, jadi meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh kita, meningkatkan defense system kekebalan tubuh kita, dan secara keseluruhan meningkatkan quality of life, ya, kualitas hidup kita. Eat food, not too much, mostly plants, ya. Dia bilang kita harus banyak makan sayur, ya. Oke, terima kasih. Itu, ya. Berikut adalah chlorella.